Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita dengarkan warta Minggu 3 Agustus 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan informasi dan pelayanan, silahkan menghubungi Penetua Jimis Tumorang atau Sekretariat Gereja. Kebaktian Umum GKI Pamanukan Minggu 3 Agustus 2025 dilayani oleh Pendeta Samuel Adi Perdana dari GKI Taman Cibunut. Piston pagi diadakan pada hari Minggu, pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025 waktu pukul 5.30, tempat di gereja dipimpin Penetua Ibu Jenny. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam Biston pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis 7 Agustus 2025 pukul 19 WIB atau 7 malam. Penyelenggara keluarga Penetua Kristianto, tempat di gereja dipimpin Penetua Ojakma Lumban Batu, liturgosnya Ibu Lamro Simanulang. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Persidangan ke-77 Majelis Klasis Bandung. Persidangan ke-77 Majelis Klasis GKI Klasis Bandung dengan agenda percakapan gerejawi atas Penetua Prida Tri Jayanti SSI Teol dan Penetua Samuel Kris Pradipta SSI Teol akan diselenggarakan pada hari Sabtu 16 Agustus 2025, tempat di BPK Penabur Bandung, Jalan Banda nomor 19 Bandung. Majelis Jemaat GKI akan mengutus nama-nama di bawah ini untuk mengikuti persidangan tersebut. Penetua Mulyaditan, Penetua Mastiar Sinaga, Penetua Jenny, Penetua Iwan, Penetua Blessing. Mohon dukung doa dari anggota jemaat dan simpatisan agar persidangan tersebut berjalan dengan baik. Rapat pembentukan panitia bulan keluarga dan Natal 2025. Rapat pembentukan panitia bulan keluarga dan Natal 2025 akan diadakan pada hari Minggu 3 Agustus 2025 setelah kebaktian tempat di gereja. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam rapat tersebut. Pendaftaran peserta PAK. Diberitahukan kepada Bapak Ibu telah dibuka pendaftaran peserta pendidikan agama Kristen atau PAK tahun ajaran baru 2025 sampai 2026 bagi siswa-siswi SMP dan SMA. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Penetua Henne Huta Barat atau Sekretariat Gereja. Untuk persembahan umat, Bapak Ibu boleh melihat di papan tulis atau di warta jemaat dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2025 Rp7.330.000. Sekian warta jemaat untuk minggu ini. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dari NKB 197 baik yang pertama hingga yang ketiga, Besarlah Untungku.
sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meski tumpuanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang fana ku kan tahan berperang, di sorga yang bakal dengan Yesus ku menang. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat yang terkasih, selamat hari Minggu. Ada nggak di antara kita yang pengen jadi miskin? Tentu tidak ya. Kalaupun tidak kaya, minimal kita berusaha supaya hidup kita cukup. Nah, kali ini kita mau ngomongin soal harta lagi. Tema kita minggu ini, ketamakan. Yesus bukan melarang kita jadi sukses dan bahkan jadi kaya, tetapi Yesus memperingatkan kita supaya jangan tamak dan selalu menjadikan harta kekayaan kita sebagai yang utama, bahkan sumber kebahagiaan. Coba deh kita hitung lagi berkat Tuhan, pasti kita gak kagum karena kita selalu dicukupkan olehnya. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuatmu penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari saat ini kita mengakui dosa kita,
Kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya secara pribadi. Kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu. Berikan kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Berita anugerah diambil dari 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari saudara, kita bersama-sama satu dalam doa. Kita akan siapkan diri kita untuk penyertaan Roh Kudus dalam rangka mendengar dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bulan Agustus ini kami sudah didengungkan dan merasakan bagaimana gema kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini sudah semakin dekat. Kami diingatkan tentang masa jaya, kami diingatkan juga tentang sebuah pengakuan bersama bahwa atas berkat rahmat Tuhan kami semua ada di zaman yang merdeka ini.
Di tengah semangat kemerdekaan ini tentu menjadi panggilan kami juga untuk mengisi kemerdekaan. Mampukan kami di minggu-minggu ini menghayati firman-Mu sehingga kami semakin mampu melakukan segala sesuatu yang terbaik di tengah kehidupan kami dimanapun, termasuk sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Sertai kami dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan sehari-hari kami dengan penuh rasa syukur dan penuh juga ketaatan kepada Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 hingga yang ke-14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai 23. Pengalaman pengkhotbah mengejar hikmat. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itulah kesibukan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukannya di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 49 ayat 1 hingga 12. Bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, karena Allahku kan menarik diriku agar ku hidup selama-lamanya. Namun Allahku kan bebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati.
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-1 hingga yang ke-11. Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 hingga yang ke-11. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampak kelak, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh hidup pengetahuan yang benar menurut gambar penciptaannya. Dalam hal ini, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang sakit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan kuambil darimu, akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Tema kita pada minggu ini adalah ketamakan. Ya, ketamakan. Suatu hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang istri curhat ya, tentang suaminya. Begini curhatnya. Katanya, dulu waktu pacaran sama suami, kalau dia bilang I love you, mesra banget. Keningku dicium lembut, katanya, sampai lama dan aku mabuk kepayang, kata sang istri. Lalu setelah dicium dan ngomong I love you, aku itu dikasih kalung. Besok-besok lagi ngomong I love you, dicium keningku, aku dikasih syal. Besok-besok lagi pas ngomong I love you, dicium keningku, aku dikasih sepatu, sekalipun ukurannya salah, aku senang. Dan ada deh pokoknya, setiap kali ngomong I love you, ada aja yang diberikan kepadaku. Lalu bercerita, dilanjutkan, dan dia berkata begini, tapi sekarang ya, setelah menikah sekian belas tahun, kata istrinya, kalau dia cium ngomong I love you, itu cepat sekali, seperti kereta wus. I love you, langsung sampai ya. Kan kereta wus cepat banget ya Bapak Ustaz. Dan kalau dicium keningku, bukan itu wajahnya yang mencium keningku, tetapi kepalaku yang ditarik sampai aku begini, dicium katanya. Nah, setelah dicium keningku, dia duduk lalu bilang, "Mah, buatkan aku kopi." Baru aku jalan buat kopi, dia bilang lagi, "Mah, Indomie ya sekalian ya, yang direbus, jangan yang digoreng. Rasa soto ya Mah." Terus gak lama aku buat Indomie. Nanti kalau bawa Indomie sekalian HP ku dibawa ya Mah, ada di dapur kayaknya gitu. Nah, lalu sang istri berkata begini, sudah berubah katanya. Tidak ada lagi dikasih kalung, tidak ada lagi dikasih syal, tidak ada lagi dikasih sepatu atau yang lain. Tetapi setelah I love you, saya malah disuruh-suruh ya. Disuruh buat kopi, disuruh buat Indomie, disuruh ambilin HP, dan disuruh-suruh yang lainnya. Sudah berubah katanya, sudah luntur. Terus ditanya, gimana kalau sudah luntur? Lalu sang istri berkata, ya mau gimana lagi, katanya seperti itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan ya, sebelum Injil Tuhan Yesus Kristus yang kita baca tentang Yesus yang mengatakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang didahului dengan permintaan seorang dari orang banyak yang meminta Yesus untuk menjadi penengah untuk mendapatkan warisan ya dari saudaranya. Injil Tuhan Yesus Kristus menceritakan bahwa pasal 10 itu Tuhan Yesus ketika ditanya oleh ahli Taurat, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal, di Lukas 10 ayat 27 Yesus Kristus mengingatkan ahli Taurat itu, apa yang kau baca dalam Taurat. Lalu ahli Taurat itu berkata, Lukas 10 nih ayat 27, jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum perumpamaan yang kita baca tentang ketamakan itu,
Yesus mengajar ahli Taurat dan orang waktu itu yang ada di sekitarnya tentang hukum kasih. Tidak ada hukum kasih yang lain selain kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini inti, Bapak Ibu dan Saudara, dari hidup sebagai seorang murid. Dia harus menjalin relasinya dengan penuh cinta yang besar, semakin hari semakin meningkat kepada Allah. Semakin hari semakin meningkat kepada orang-orang yang di sekitarnya. Baik itu orang-orang yang di tengah keluarga, baik itu orang-orang yang ada di gereja, baik itu orang-orang yang ada di pasar, baik itu orang-orang yang ada di jalan, dimanapun juga. Orang Kristen itu panggilan, nalurinya. Sebagai orang Kristen itu adalah semakin hari kasihnya semakin besar, dibangun di tengah relasinya dengan Allah dan di tengah relasinya dengan orang lain atau sesamanya. Itu fokus utama dari seorang Kristen, fokus utama. Nah, seharusnya ya Bapak Ibu, kalau dengar curhatan istri tadi, kasih seorang Kristen kepada Allah dan kepada orang lain atau orang yang di sekitarnya, termasuk istri, suami, anak, orang tua, tidak mungkin luntur, tidak mungkin, harusnya tidak mungkin berkurang, tidak mungkin, harusnya tidak mungkin berkurang, tetapi semakin bertambah, semakin besar, semakin meningkat. Nah, dalam percakapan ya, dalam percakapan Tuhan Yesus dengan seorang yang minta agar Tuhan Yesus menjadi penengah ya, atau hakim dengan saudaranya supaya saudaranya itu berbagi warisan, Tuhan Yesus mengingatkan berjaga-jagalah. Di ayat yang ke-15, dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu. Apa yang Tuhan Yesus mau ingatkan? Ingat, fokus utama seorang murid itu bukan tentang warisan, bukan tentang harta ya, bukan tentang sesuatu yang benda ya, yang material, bendawi gitu. Waspada. Ingat ya Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak mengatakan jangan miliki benda-benda atau hal yang material atau harta atau warisan ya, atau barang berharga jangan dimiliki, bukan ya. Tetapi Yesus mengatakan waspada. Jangan sampai barang-barang itu, warisan itu, ya, harta benda itu mengganti fokus utama kita, yaitu membangun relasi dengan Allah dengan kasih yang besar, dan juga relasi dengan sesama atau orang lain dengan kasih yang besar. Bapak gereja kita Agustinus berkata, menekankan Allah hadir dan menghadirkan orang lain di sekitar kita itu untuk dicintai. Dengan kata lain Yesus mau mengatakan begini ya, dan Yesus mengatakan ya, sejak kapan saya itu diangkat menjadi hakim atau penengah atas kamu gitu. Nah, kata-kata ini mau mengatakan apa enggak ada yang lebih penting lagi? Saya itu disuruh hadir di antara kamu dan saudaramu hanya untuk warisan. Apakah tidak lebih penting aku hadir di tengah kamu dan saudaramu untuk bagaimana kalian berdua bisa membangun jembatan untuk saling memperhatikan, sehingga warisan itu tidak perlu dipertengkarkan tetapi diomongin gimana baiknya gitu kira-kira. Yesus bilang waspadalah, jangan sampai warisan itu merusak fokus utamamu kepada orang lain, yaitu membangun relasi. Kemudian Yesus menceritakan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Pertanyaannya ya Bapak Ibu Saudara, mengapa orang kaya dalam perumpamaan Yesus
dibilang bodoh. Mengapa Pak Jimmy? Orang kaya dalam perumpamaan Yesus dibilang bodoh. Boleh menggunakan ask a friend, ya, bertanya kepada temannya, bantuan. Kenapa Bu? Orang kaya itu dibilang bodoh oleh Yesus dalam perumpamaannya. Ya, kira-kira apa yang dikatakan ibu itu betul ya. Orang kaya itu dikatakan Yesus bodoh karena sudah kehilangan fokus utama dalam hidupnya. Ia tidak lagi kaya di hadapan Allah seperti yang Yesus katakan di akhir. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Kenapa orang kaya yang bodoh ini disebut bodoh oleh Yesus? Karena dia sudah kehilangan ya, fokus dirinya. Dia tidak lagi kaya di hadapan Allah, tetapi dia sudah beralih menjadi kaya di hadapan dirinya sendiri. Dia tidak peduli Allah, dia tidak peduli orang lain, dia hanya peduli dirinya sendiri, kaya bagi dirinya sendiri. Dan kebodohan yang Yesus tunjukkan itu juga disebut dengan sikap yang penuh ketamakan. Tamak ya. Fokusnya orang yang tamak dan bodoh dalam perumpamaan ini adalah dia memperkaya dirinya sendiri dengan harta benda, dan dia menganggap bahwa satu-satunya yang berharga dalam kehidupannya adalah dirinya dan hartanya. Yang lain tidak ada apa-apanya, termasuk Allah, termasuk orang lain. Dan ciri orang bodoh dan tamak itu seperti dalam perumpamaan Yesus adalah egosentris banget, pakai banget, egosentris banget. Dan ciri-ciri orang yang egosentris banget itu dia ngomong dengan dirinya sendiri, ngomong tentang dirinya sendiri, dan ngomong tentang cita-citanya sendiri. Jadi ngomong sendiri. Ya, Bapak Ibu bisa lihat, yuk kita baca di ayat 17 ya. Nah, kata Yesus, orang kaya yang berlimpah-limpahnya itu dikatakan ayat 17 sampai 19, ia bertanya dalam hatinya, bertanya ke dirinya sendiri, apa yang harus aku perbuat? Aku tidak punya tempat di mana aku akan menyimpan hasutan aku semua. Lalu di ayat 18, lalu katanya kepada siapa? Kepada dirinya sendiri lagi. Dia ngomong sama dirinya sendiri lagi gitu loh. Inilah yang akan kubuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya semua gandum yang harta bendaku. Terus di ayat 19, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, ngomong lagi pada dirinya sendiri. Jiwaku, engkau telah memiliki banyak harta berlimpah untuk bertahun-tahun lamanya. Istirahatlah, ngomong sama diri sendiri, istirahatlah diriku. Makanlah yang enak-enak diriku, minumlah yang enak-enak diriku, senang-senanglah yang senang diriku. Ini ciri-ciri orang bodoh dan tamak. Dia cuma ngomong tentang dirinya dan ngomong kepada dirinya sendiri. Dan itu Yesus juga bilang orang yang bodoh itu sama dengan orang yang tamak, egois sentris banget. Dan orang yang bodoh dan tamak ini hidupnya tragis. Semua yang dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Ketika Allah berkata, aku mengambil jiwamu. Lalu Yesus berkata, untuk siapakah nanti semua harta yang dikumpulkan bagi dirinya sendiri itu, kalau Allah sudah mengambil jiwanya? Bodoh, tamak. Dia lupa bahwa hidupnya itu berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri, bukan dari hartanya sendiri, bukan dari cita-citanya sendiri, tetapi dari Allah.
dia lupa yang utama. Ada Allah yang hadir, ada orang-orang yang hadir sekelilingnya, dan itu harus diekspresikan cinta yang besar pada Allah dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada orang lain itu bisa luntur kalau kita udah mulai gila, ya, dalam tanda kutip, ya, bodoh. Kalau kita sudah tamak. Ciri-cirinya apa? Suka ngomong sama diri sendiri. Ciri-cirinya apa? Mengumpulkan segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Ciri-cirinya apa? Senang untuk dirinya sendiri. Nah, itu bisa melunturkan cinta kepada Allah dan juga cinta kepada orang lain, ya. Tamak. Catatan kecil ya Bapak Ibu, Yesus tidak mengajarkan anti harta, tidak, ya. Tetapi Yesus bilang waspada. Jangan sampai harta, jangan sampai kesenanganmu itu merusak yang berharga dari Allah, yaitu cintamu kepada Allah dan cintamu kepada orang lain. Ada catatan kecil saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Ini berbagi dengan penatua, ya, di Taman Cibunut. Ada yang disebut ketamakan itu bukan sekedar orang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya. Ini satu catatan kecil dan saya rasa betul, ya. Kalau orang udah ngomong kayak begini, pokoknya saya nggak akan ke gereja kalau orang itu masih di gereja. Pokoknya kalau pendeta itu yang khotbah saya nggak akan hadir. Pokoknya kalau istri saya tidak mau berubah, saya juga tidak mau berubah. Pokoknya kalau dia yang nggak ngomong duluan, saya nggak mau ngomong. Pokoknya, nah itu loh. Orang kalau udah ngomong pokoknya, itu orang yang tamak, orang yang bodoh. Ini diskusi sama penatua, ya. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, orang yang suka ngomong pokoknya, itu orang yang bodoh, orang yang tamak. Orang lain harus melihat diri saya. Kalau kamu gak ngomong duluan, saya gak akan ngomong. Kalau kamu masih di sini, saya tidak akan di sini. Saya pokoknya. Ya, ada pemuda yang bilang kalau orang udah ngomong pokoknya itu mencuri kemuliaan Tuhan. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak? Guru sekolah minggu siapa di sini? Ada guru sekolah minggu? Ada satu lagu sekolah minggu ngajarin apa? 1, 2, 3 kita nyanyi, ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Sekali lagi yang keras. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Siapa yang pokok? Yesus. Kok seringkali kita ngomong pokoknya. Yang pokok tuh Yesus, bukan saya, gitu loh. Pokoknya itu Yesus kehendaknya, bukan kehendak saya. Kalau kita bilang pokoknya saya, mencuri kemuliaan Tuhan, dan itu orang bodoh dan tamak. Yang penting dirinya sendiri, pokoknya yang penting dirinya sendiri. Ini menurut saya betul juga gitu. Egosentris tuh orang yang suka ngomong pokoknya, dia nggak mau dengar orang lain. Pokoknya. Ada ibu-ibu lansia di Cibunut tuh, kalau saya dengar orang pokoknya pengen saya tekek itu apa Bapak Ibu? Tekek. Gimana Bu? Tekek tuh. Gini. Dipoles ini, apa ditekek gimana? Dicekek gitu? Di gini. Pokoknya ditekek gitu. Orang kok nggak mau ngelihat orang lain gitu loh. Nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang kita terhindar
dari sikap bodoh, dari sikap tamak, dari sikap egosentris banget yang membuat kita melupakan yang utama, yaitu menjalin relasi kasih dengan Allah semakin besar tiap hari dan menjalin kasih dengan orang lain yang semakin besar tiap hari. Bagaimana supaya ketamakan dan kebodohan itu tidak menghancurkan cinta kita kepada Allah dan tidak menghancurkan cinta kita kepada orang lain. Bagaimana ya? Yang pertama, saudara, bangun lagi dan lebih lagi dorongan untuk saling mengasihi, ada kesadaran mengasihi. Nah, gimana caranya? Yaitu lakukan hal yang kecil dengan cara ngomong I love you ya. Anak saya, istri saya, dua-duanya anak saya ya, kami punya istilah labu tomat-tomat. Labu tomat-tomat, I love you so much maksudnya ya. Kalau anak saya mau pergi kuliah pagi-pagi, saya masih tidur, dibangunin saya, Pak, saya kaget, labu tomat-tomat, aku pergi dulu ya. Dia pergi. Saya mau pergi sama. Kalau anak saya masih ada di rumah, kalau lagi masih tidur, dia udah capek, dia masuk siang, dia mau bangun siang, saya juga gituin, bangunin sampai dia sadar labu tomat-tomat, terus dia cium, pergi. Pernah Bapak Ibu kelupaan ngomong, itu saya bisa balik lagi loh, istri saya bisa balik lagi ke rumah. Atau sekarang ada cara yang sedikit mengurangi, tetapi memang kalau balik lagi terlalu jauh, itu video call sampai diangkat videonya, sampai anak saya ataupun istri saya, ada apa Pak? Labu tomat-tomat, sorry ya, I love you so much maksudnya, labu tomat-tomat. Cobalah Bapak Ibu, walaupun gak perlu ngasih kalung ya walaupun gak perlu ngasih syal, walaupun gak perlu ngasih sepatu, coba labu tomat-tomat, biasain setiap hari ya, bangun tidur atau pulang kerja, pulang sekolah. Anak ke orang tua seperti itu, kecil Bapak Ibu. Atau di tengah pelayanan kita, misalnya Ibu yang penyanyi Mazmur, siapa Bu namanya? Bu Wati ya, ya itu ya, melewati ya. Saya tuh agak budak Bapak Ibu ya. Nanti pulang ada yang nyalamin, terima kasih ya Bu udah memandu kita bernyanyi gitu. Wah, itu labu tomat-tomat betul itu. Bahasa lain dari labu tomat-tomat. Lektor yang udah baca, thank you ya tadi udah bacain Alkitab. Jangan cuma Pak Pendeta aja pas pulang, makasih ya Pak pelayanannya, makasih ya Pak pelayanannya. Pak Jimmy juga perlu diterima kasih Pak pelayanannya Pak. Bapak juga perlu diterima kasih ya. Semua sound system siapapun ya. Pak Yadi yang koster kita itu, makasih ya Pak udah ngepel gereja ini minggu. Saya lihat di ruang kebaktian bagus banget, licin Pak, sampai saya kepleset. Makasih Pak Yadi. Biasakan seperti itu Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu apa yang bisa kita lakukan lagi untuk melawan kebodohan dan ketamakan egosentris banget, supaya kasih kita kepada Allah dan kasih kepada orang lain itu tidak terkikis atau luntur atau berkurang. Yang kedua adalah yakini Bapak Ibu, semua yang saya miliki, semua itu adalah berkat dari Tuhan ya. Tapi saya kerja keras Pak, ya kerja keras pun itu hasil yang kita dapatkan, kita yakini ini berkat dari Tuhan. Yakini Bapak Ibu, semua apapun juga, anak, suami, istri yang udah gak nyenengin lagi sekarang, ya kurang dari dulu ya maksudnya ya, ini berkat Tuhan, berkat. Nah kalau kita berani meyakini ini berkat Tuhan, maka yang ada cuma dua, saya bersyukur, karena apa bersyukur? Diberkati. Dan saya berbagi, kenapa dibagi? Karena ini berkat, dibagi. Nah kalau ini kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara, kita akan jauh dari ketamakan dan kebodohan.
Dan kita akan sebaliknya mampu meningkatkan cinta kita kepada Tuhan dan cinta kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Umat Dunda bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan diingatkan akan bahaya ketamakan dan kebodohan, yaitu sikap egosentris banget dalam diri kami. Dalam hal apapun, dalam hal mengumpulkan harta, dalam hal merasa paling benar, paling baik. Jauhkan kami semua dari itu. Kami semua adalah orang-orang yang telah diampuni, menerima anugerah, diberkati. Semua bukan karena kami, tetapi karena kasih Tuhan yang besar. Mampukan kami sebaliknya, kami mampu mengasihi satu dengan yang lain dan mampu mengasihi Tuhan dari hari ke hari dengan sangat nyata. Kali lagi permohonan kami Tuhan, jauhkan kami dari kebodohan, jauhkan kami dari sikap ketamakan atau egosentris yang besar. Pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan juga pergumulan-pergumulan anggota jemaat dan simpatisan. Biarlah mereka menemukan kekuatan dari Tuhan dalam menjalani terapi atau pengobatan atau pergumulan-pergumulan yang saat ini dihadapi. Mereka kuat dan mereka pada akhirnya sembuh, dan mereka pada akhirnya juga boleh menemukan jalan keluar bersama Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada bulan Agustus ini. Berilah mereka kekuatan untuk mengingat masa-masa penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka penuh syukur, sehingga hidup mereka juga mereka bagikan di tengah relasi di keluarga, di gereja, dan dimanapun. Tentu kami semua juga bisa melakukan semua itu. Kami juga berdoa untuk pelayanan majelis jemaat, badan pelayanan, dan pelayanan program kerja. Biarlah kami semua dapat menjalaninya dengan penuh bakti kepada Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk merindukan calon pendeta. Penuhilah kerinduan kami ya Tuhan. Berilah yang terbaik bagi jemaat-Mu di GKI Pamanukan ini. Dan kami berdoa untuk bangsa dan negara yang sebentar lagi akan merayakan ulang tahunnya. Mampukan kami menemukan makna dan semangat hidup bersama di tengah-tengah kehidupan di Pamanukan dan sebagai bagian kecil dari
bangsa Indonesia ini. Sertalah pemimpin-pemimpin kami semakin berhikmat dalam memimpin bangsa ini. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam tangan-Mu, dan biarlah yang terbaik bagi Tuhan terjadi. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan Matius 6 ayat 19 sampai 20. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyanyikan dari PKJ 271 baik yang pertama hingga yang ketiga, janganlah kumpulkan harta. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan padamu pada hari ini Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesempatan kepada kami semua di tempat ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, di sini kami datang di hadapan-Mu membawa persembahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, berkat yang kami terima. Tuhan, kami memohon ampun di hadapan Tuhan, walaupun tidak seberapa yang kami berikan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengajarkan kami, supaya kami di dalam kehidupan kami tahu kami memberikan yang lebih terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, majelis yang akan mengelola persembahan ini Tuhan, kiranya berikan hikmat supaya persembahan ini dapat memperbesar untuk kerajaan-Mu di Pamanukan ini Tuhan. Begitu juga Tuhan yang memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkatin mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka.
Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas saudara dan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.